Oke, nah bagaimana cara untuk belajarnya atau mungkin sistem belajarnya teman-teman bisa lihat di sini. Ini contoh saya mengajar level basic dan judulnya itu tentang free time ataupun waktu luang. Oke, teman-teman bisa perhatikan contoh di sini ada do you have enough free time dan seterusnya. Ini ada 10 pertanyaan atau 10 pertanyaan dalam topik free time ini. Nah, dalam 15 menit di awal ya di awal kelas, tutor akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama adalah topiknya, berarti ini kan topiknya. Contoh misalkan, okay everyone, we will start. So the question of number one, do you have enough free time? For example, if you have the free time, you can say, oh yes, I do. But if you don't have any free time, kalau teman-teman tidak punya waktu luang, so you can say, I don't have it. Ya, because I'm so really busy, karena saya itu sibuk. Nah, dan seterusnya sampai saya ataupun tutor akan menjelaskan sampai 10 pertanyaan. Itu yang pertama, topik akan dijelaskan. Lalu yang kedua adalah penjelasan grammar. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini saya menjelaskan tentang grammarnya. Ada do you plus verb one atau did you plus verb one. Ini kalau dalam bahasa Indonesia diartikan apakah kamu. Kalau apa bedanya meskipun dua-duanya diartikan apakah kamu, cuman kalau do you berarti kita menanyakan rutinitas. Kalau saya tanya pakai did you berarti saya menanyakan masa lampau. Contoh misalkan, oh do you eat rice? Berarti saya menanyakan rutinitas apakah kamu makan nasi. Kalau saya bilang did you eat rice? Apakah kamu makan nasi? Berarti saya menanyakannya masa lampau. Nah, jadi saya akan jelaskan yang kedua adalah grammarnya. Tidak perlu pusing-pusing masalah rumus karena teman-teman di sini saya akan jelaskan sesimpel mungkin lalu langsung dipraktekkan. Oke, grammar yang kedua. Lalu yang ketiga adalah tentang vocabularies ataupun kosakatanya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada ini ya, ada enough, artinya cukup, during the day, ada pada siang hari dan seterusnya. Ini sekitar ada 40 vocabulary, ya. Nah, vocabularies di sini itu bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipraktekkan. Dan kebetulan ini sudah selesai praktek. Dan biasanya saya hanya memberikan modal vocabulary itu sekitar 10 vocabularies atau kosakata. Hanya 10 saja. Lalu sisanya adalah kosakata yang peserta tanyakan. Misalkan mereka bilang, oh yes, I merawat apa ya bahasa Inggrisnya? Otomatis saya akan tulis take care of. Terus juga misalkan, oh yes, eh I usually rebahan apa ya, sir? Nah, saya tulis lie down, rebahan. Dan seterusnya. Ini adalah kosakata yang peserta tanyakan. Begitu ya. Nah, jadi dengan cara ini teman-teman akan hafal kosakata dengan otomatis karena langsung dipraktekkan. Begitu. Itu adalah poin caranya. Yaitu yang vocabularies ya, yang ketiga. Lalu yang keempat adalah pronunciation ataupun pengucapannya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada lambang-lambang seperti ini ya. Ini namanya phonetic symbol. Ya, ya seperti ini. Ini namanya phonetic symbol. Apa itu? Yaitu cara cara bacanya. Dan ini nanti akan teman-teman pelajari juga di materi pronunciation ataupun pengucapan tadi. Ya, jadi supaya teman-teman tidak salah lagi bacanya. Jadi jangan sampai enog ini dibaca inog gitu kan, padahal dia bacanya adalah enough. Nah, saya akan spill sedikit. Di sini memang lambangnya aneh-aneh. Ya, contoh di sini ada lambang begini. Nah, jadi bukan dibaca de, tapi dibacanya the, lidahnya digigit, the. Lalu contoh lagi, di sini ada memancing. Memancing itu biasanya mungkin bilangnya fish, padahal bukan. Dia bacanya adalah fish, using sha, menggunakan sha, shin. Begitu dengan lambang seperti ini dan seterusnya. Ini adalah lambang-lambang yang akan teman-teman pelajari dan juga langsung dipraktekkan. Nah, setelah tutor menjelaskan semua itu selama 15 menit, nanti teman-teman akan masuk ke yang namanya breakout room. Apa itu breakout room? Yaitu pembagian kelompok kecil. Dan satu kelompoknya itu sekitar 3 sampai 4 orang. Mungkin ada juga yang 5 orang. Begitu. Nah, di dalam kelompok itu, teman-teman wajib untuk mempraktekkan topik yang sudah dijelaskan sama si tutor.
Oke, dengan teman-teman yang tadi di grup kecil tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman wajib untuk mengaktifkan mikrofonnya. Jangan sampai dinonaktifkan atau di mute. Jangan, harus selalu dibuka mikrofonnya karena teman-teman praktek. Kalau video, it's okay. Itu option saja, pilihan saja. Mau dinyalakan atau dimatikan silakan. Yang penting mikrofon wajib aktif dan juga teman-teman harus aktif untuk praktek di setiap grupnya. Dan juga teman-teman, tutor akan memantau setiap grup. Contoh, misalkan dalam satu kelasnya ada 10 orang. Dalam satu kelas semuanya ya, semuanya ada 10 orang. Berarti nanti dibagi kelompok. Kalau satu kelompoknya ada 3 orang, berarti akan dibagi 3 kelompok. Dan satu kelompoknya mungkin jadi 4 orang. Jadi 3, 3, 4 gitu ya. Nah, nanti si tutor akan berkunjung ke setiap room. Room 1, room 3, room 1, room 2, room 3. Nanti balik lagi ke room 1 ya dan seterusnya. Sampai peserta ini aktif dan juga mahir untuk berbicara bahasa Inggris dan juga tentulah untuk berani. Dan juga teman-teman jangan takut salah, khususnya untuk yang basic ya. Kalau intermediate sama advance otomatis gitu kan. Memang teman-teman harus lebih effort lagi untuk berbicara bahasa Inggrisnya. Tetapi untuk yang basic biasanya pemantau hanya fokus ke 2 hal. Yang pertama adalah vocabulary-nya, lalu yang pertama vocabulary, yang kedua adalah pronunciation-nya. Kalau grammarnya bagaimana? Grammarnya hanya menjelaskan grammar simple saja. Beda dengan intermediate ataupun yang advance, otomatis grammar yang juga harus yang lebih advance lagi. Contoh conditional sentence, ada juga comparisons ataupun superlatif gitu ya dan macam-macam, lihat question dan macam-macam, banyak lagi yang lebih kompleks. Tapi untuk yang basic dia hanya fokus pada grammar, khususnya tenses dasar. Biasanya 5 tenses dasar: simple present, present continuous, simple future, simple past, dan juga present perfect. Itu saja. Yap, itu untuk yang basic. Tapi kalau yang intermediate ataupun yang advance itu akan lebih tinggi lagi untuk pembahasan grammarnya, begitu ya. Nah, jadi teman-teman meskipun contohnya untuk yang basic ketika speakingnya keliru, iya, maka akan diperbaiki oleh si tutornya. Contoh misalkan teman-teman bilang, oh yes, I am eat rice. Nah, dalam sisi grammar dia salah. Harusnya I eat rice. Nanti tutor akan bilang, oh sir atau miss, you have to say I eat rice. Don't say I am eat rice. Begitu. Kenapa begitu? Nah, nanti tutor akan menjelaskan kenapa sih harus I eat rice, bukan I am eat rice. Begitu ya. Nah, ini jadi contoh-contohnya, ini topiknya. Ini grammarnya kebetulan di sini basic ya, berarti hanya grammar basic saja penjelasannya. Ya, lalu ini ada penjelasan tentang jam kebetulan. Lalu di sini ada vocabnya, kosakatanya. Lalu di sini ada phonetic symbol atau untuk pronunciation-nya. Jadi supaya teman-teman tidak salah baca lagi. Begitu ya, teman-teman. Enjoy this class. Thank you so much.